founding fathers Amerika adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan ilmu dan sadar pada pentingnya ilmu bagi kemajuan. Ini saya bukan memuji Amerika karena saya sekolah lama di Amerika, bukan, tapi fakta aja. Belum Karena pernah. orang-orang Amerika pun memuji abang kan. Abang lewat di kampus didada-dadain kan. Revolusi Amerika bagi founding fathers kita waktu itu sumber inspirasi. Kalau Amerika tidak mengalahkan Jepang, kan belum tentu kita merdeka dari Jepang. Deng Xiaoping mengubah cara baru, dia ke Amerika. Cuma satu dia minta, Mr. President, berikan visa sebanyak-banyaknya buat anak muda Cina. Belajar di Amerika. Betapapun kagumnya kita pada kemajuan mereka. Tapi ada satu hal yang mereka nggak bisa katakan, yaitu kebebasan. Oke, kita ngomong apa ini? Berangkat dari sini. Ya berangkat dari situ tadi itu kan. Bagus, Perjuangan bagus, militer, bagus. ritual Marshall Plan, Oke. Pax Americana nih, Pax Americana. yang dirombak sama Trump. Ya kalau pertanyaannya fundamental aja bang ini kan. Apa di saat kepemimpinan di saat krisis itu seperti apa bang? Merefer to ini apa enggak? Iya. Kan saat krisis nih kan. Merefer di foto di belakang abang. Ini Tadi salah abang satu puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia kan. Ini kan secara dari sudut kita kan kita 17 Agustus 45 itu sakral buat kita. Tapi kan dunia ini punya tata dunia. Nah, tata dunia waktu itu kan untuk sebagian dikontrol oleh sekutu yang menang perang. Ini menang perang, yang dua yang menang perang kan. Satu Amerika dan sekutunya, satu Soviet. Kan dunia dibagi dua tuh. Nah, di kelompok sekutu kan pengakuan kedaulatannya kan datang tahun 49. Setelah perjanjian konferensi meja bundar. Meja Bundar di Belanda. Nah, ini foto yang ada di belakang kita ini di leg sukses tahun 47 setelah agresi pertama. Para diplomat ulung kita dan kaum intelektual seperti Syahrir Sujatmoko, Sumitro itu berjuang dalam forum internasional. Nah, ujungnya adalah konferensi meja bundar, di mana Belanda dari belakang layar didesak oleh Amerika Serikat. Waktu itu Menteri Luar Negerinya George C. Marshall, yang Marshall Plan, ya, yang Eropa runtuh dibangun kembali. Oh, Marshall Plan itu dari George C. Marshall. Marshall, Menteri Luar Negeri. Kemudian dari belakang layar Amerika mendesak Belanda, lu kalau masih bandel, negaranya kan hancur, dihajar sama Nazi, sama Hitler kan. Jerman dibangun kembali dengan Marshall Plan, Eropa dibangun kembali. Amerika bilang, lu kalau nggak membantu kedaulatan Indonesia, mengakui dengan lu kalau masih agresi pertama, agresi kedua, itu bantuan keuangan lu kita cabut. Nggak ada jalan lain dong kalau udah kayak gitu kan. Maka kita dapat pengakuan kedaulatan internasional. Jadi kita sudah dapat proklamasi dari kita sendiri, kita dapat pengakuan kedaulatan sempurna. Jadi saat itulah secara dunia, termasuk PBB, Indonesia resmi. Berarti tujuan-tujuan politik ini tercapai, ini dalam hal ini kemerdekaan, Ya. itu banyak faktor-faktor eksternal yang Kombinasi bentuknya kekuatan lapangan, revolusi, anak-anak muda Surabaya, Yogyakarta. Tetapi juga kalau tidak ada keberuntungan ini kan. intelektual Diplomasi. finesse dengan diplomasi, Sujatmoko, Syahrir, Pak Mitro, ayahanda Pak Prabowo, masih muda-muda semua, itu mendekati Amerika segala macam, mendekati kaum intelektual dan opinion makers di Amerika Serikat dan di Eropa. Kan perjuangan India sendiri kan baru merdeka tahun 47-49. Jadi 2 tahun 3 tahun setelah kita. Dan banyak negara berkembang lagi kan agak lebih lambat. Nah, kita termasuk cepat secara faktual. Begitu ada vakum kekuasaan, Jepang udah kalah, Belanda belum masuk, kan ini geopolitik nih.
kita proklamasikan Tapi kemerdekaan. ini intelektual genealoginya kemana nih orang-orang ini Bang? Ini mereka semua kaum sosialis. Karena lu yang pinter-pinter semua sosialis. Ya kan? Jadi yang menarik di sini kan kalau kita lihat bahwa ini era awal di mana Amerika menjadi negara superpower. Membentuk tata dunia baru, ekonominya dan politiknya. Yang sekarang dirombak oleh Trump kan dari sini. Pax Americana, globalisasi, Bretton Woods. Dan ini awal dari Pax Americana. Ini awal. Inilah termasuk. Ini kan PBB juga baru mulai, makanya markasnya masih di Lake Sukses, belum yang sekarang. Nah, ini pembentukan awal setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi superpower. Superpower lainnya kan yang juga menang mengalahkan Hitler kan, Uni Soviet. Makanya Berlin kan dibagi dua, Berlin Timur lu ambil, lu Berlin Barat disekutu. Tapi dari segi pembentukan tata dunia, bagaimana Amerika memimpin ini awal dari proses 80 tahun. Yang pertama kali dalam sejarah di mana orang kalau menang perang, negara menang perang, negara yang kalah itu tidak dipencet, tidak digencet, tidak dirampok, diambil, dihisap, tetapi justru dibantu. Jerman, Jepang, Italia, termasuk Belanda. Termasuk Belanda, tapi Belanda kan memang sejak awal sekutu karena diserang oleh Nazi kan. Nah, dalam sejarah manusia pertama kali terjadi negara pemenang perang bukan menggencet lawannya, tetapi membantu tumbuh kembali. 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang sudah ekonominya tumbuh dan maju kembali. Bahkan tahun 80-an, Jerman dan Jepang menjadi pesaing ekonomi Amerika yang terdepan, sama seperti Cina sekarang. Dan ekonomi Amerika terbesar, pertama, kedua Jepang, ketiga Jerman. Jadi dua negara kalah perang. Dua negara yang kalah perang dan dibantu untuk tumbuh kembali. Sebagaimana Cina tahun 90-an setelah WTO diberi kesempatan luas oleh sistem dunia yang dikendalikan atau underwriter-nya itu Amerika Serikat. Itu tumbuh cepat, kemudian menyaingi Amerika. Kenapa Amerika perlu, Bang? Untuk perlu kayak gitu. Kompetitornya dibesarkan. Ini pentingnya peran ide. Kan kalau di Amerika, mereka kan juga lahir sebagai negara terjajah. Dengan pemimpin seperti Thomas Jefferson, seperti James Madison, itu orang-orang yang berpikir tentang kebebasan manusia. Pertama kali dokumen, ini saya bukan memuji Amerika karena saya sekolah lama di Amerika, bukan, tapi fakta aja. Belum karena orang-orang Amerika pun memuji abang kan. Abang lewat di kampus didada-dadain kan. Bukan, tapi kan pertama kali dalam sejarah ada negara berdiri dengan berkata bahwa semua manusia sama. Ya kan? Man creates equal. All men are created equal. Jadi di negara yang lain kan pada saat tahun itu 1776 itu kan masih kerajaan, nggak equal karena ada raja, ada aristokrasi. Equality, liberty, and pursuit of happiness. Ya itu kan, itu Thomas Jefferson, itu dokumen kemerdekaan Amerika. Manifesto aja lah ya. Memang mereka ikut revolusi Prancis kan, tapi revolusi Prancis kan berdarah dan memangkas habis aristokrasi karena kan kerajaan ratusan tahun. Di Amerika nggak ada kerajaan. Jadi kata Alexis de Tocqueville begitu diproklamasikan dengan ide tadi, Amerika itu langsung modern. Karena nggak ada aristokrasi. Yang ada kayak Jefferson ini gentleman scholar. Gentleman scholar. Tuan-tuan tanah partikelir lah. Gue baru ke Amerika kan. Dan belajar. Gue baru ke Amerika, ke Monticello, ke rumahnya Thomas Jefferson. Cuma 2,5 jam dari Washington DC. Kebetulan hari libur kan. Di ruang tamunya Thomas Jefferson ini di Monticello, puncak bukit, ada foto besar yang di ruang tamu, berarti kan ditokohkan ada 3 atau 4 foto, tapi yang terbesar 2, yang satu Francis Bacon, filsuf Inggris yang berkata bahwa udah tinggalkan filsafat gaya lama, masuk dunia empirisisme, ilmu, pragmatisme. Yang kedua fotonya Isaac Newton. Lukisan. Berarti founding fathers Amerika adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan ilmu dan sadar pada pentingnya ilmu bagi kemajuan. Nah ini
yang tadi all men are created equal, ya kan, the pursuit of happiness, the pursuit of freedom, itu bagian dari sisi lain dari the pursuit of knowledge. Jadi memerintah dengan gagasan. Gagasan. Termasuk Nah, bagaimana pasca Perang Dunia Kedua, musuh-musuhnya kan harusnya betul-betul didemolish. Kan yang kita bayangkan Bang, di pelajaran dan propagandanya, kolonialisme itu kan menghisap sampai sehisap-hisapnya. Ya kan, sadis betul. Tapi kalau Gimana hisapnya? sampai gitu kan. Ini kan beda Bang, ini Genghis Khan menaklukkan Baghdad. Perpustakaan aja dibakar. Iya kayak gitu-gitu. Bagian dibakar. Iya kan? Semua penakluk itu merampas. Dan makanya pampasan perang kan. Ya, Godimah. Iya kan? Ya kan? Jadi ini baru pertama kali penakluk. Iya. Di Jepang, MacArthur, lu tahu apa yang dilakukan? Bukan cuma membangkitkan ekonomi Jepang, membuat konstitusi Jepang yang baru yang menjadikan Jepang demokratis sampai sekarang. Ya. Bang, ini pertanyaan fundamental juga nih Bang, basic banget nih. Apa sih bedanya the founding fathers and mothers ya Amerika yang berdebat? Kalau bahasa dulu kan masih fathers walaupun maksudnya semua orang. Iya, di zaman wokeism harus ada daripada kena pula kita. Iya, zaman cancel culture. Daripada panjang kita turuti aja. Iya, nanti kita panjang. Kamu gak mandang founding mothers? Iya. Gitu-gitu kan. Daripada panjang Bang. Ya, daripada panjang ya. Iya, daripada panjang kan gak substantif. Kan itu kritiknya wokeism kan. Iya kan. Nanti ada sampai woke juga dari kita. Dia rame soal PRT, ART, pekerja migran, tapi nasibnya gak berubah kan. Dia rame soal konsep ini aja. Kata aristokrat Jawa, aku tetap manggil pembantuku Simbo. Tapi dia Sabtu Minggu libur tahu merohin lah gitu kan. Gitu Bang. Jadi apa bedanya mereka yang berdebat di sana dengan kita yang berdebat di BPGU PKI atau sama dasarnya kan sama. Makanya revolusi Amerika bagi founding fathers kita waktu itu sumber inspirasi. Ungkapan inspirasi ini keluar loh. Bung Tomo misalnya, merdeka atau mati. Nah, ungkapan dari siapa merdeka atau mati? Patrick Henry, give me liberty or give me death. Bos, itu revolusi Amerika yang diadaptasi dengan kondisi Indonesia dengan bahasa yang bagus sekali kan, merdeka atau mati. Khairul Anwar itu kan penyair revolusi kita, Kerawang Bekasi, kami mati muda, kamulah yang memberikan kami arti. Itu saduran dari puisi Archibald MacLeish. We die young, you give us meaning. Saduran ya Bang ya. Itu kan itu bukan karena itu dapat tuh Bang ya. Itu kan karena Khairul Anwar belajar mau membaca, melihat gagasan mana yang memang paten banget untuk membangkitkan semangat revolusi. Dan Amerika kan revolusi modern yang berhasil. Dan dia true to the spirit of the age. Ya, setelah Jefferson ada Abraham Lincoln 80 tahun kemudian yang kalau perlu perang sipil itu perang hampir pecah, negaranya pecah. Dengan korban terbesar sepanjang sejarah perang sipil manusia untuk membela gagasan all men are created equal. Gitu. Akhirnya kan dari situlah Amerika menjadi bangsa yang besar. Nah, setelah dia menjadi besar, tahun 45 dia menang perang, dia ikut gagasan awal. Ini waktunya melaksanakan gagasan ini itu, gitu. Dalam skema yang lebih besar. Tapi kan sempat isolated juga kan Bang. Makanya kan jadi ada naik dan turunnya antara perang dunia pertama kan dia ikut melawan Jerman. Setelah itu dia isolasi kan. Tapi walaupun Presiden Wilson waktu itu pertama kali gagasan PBB kan dari situ. Tapi kemudian dia kalah di Kongres, dia sakit, dia apa. Akhirnya selama 30 tahun ada depresi besar, Amerika menarik diri. Perang Dunia Kedua lagi kan. Amerika kapok. Kita nggak boleh jadi isolasi. Walaupun secara meskipun awalnya enggak ikut-ikut. Nggak mau ikut-ikut. Churchill harus berdiplomasi sampai ke Washington. Sampai ke Washington membujuk. Walaupun nginep berapa lama tuh Bang Churchill di 3 minggu kadang-kadang. Walaupun Roosevelt setuju pada Churchill bahwa I'm going to help you, but you have to also talk to my people. Karena rakyat Amerika kan waktu itu kita perang lagi nih. Gak usah ikut-ikut di perang Eropa gitu kan. Yang mati rakyat korban perang dunia pertama kan 10 juta orang. Perang dunia kedua 50 juta orang. Banyak banget loh orang yang mati dan anak-anak muda. Kami mati muda, kaulah yang memberi kami arti kan. Ini semua semboyan yang bagus gitu. Nah,
semangat kayak gitu membuat Amerika bilang oke, karena kita isolasi, kita mau kan ada lautan Atlantik, ada lautan Pasifik kan. Dia dilindungi dua lautan. Jadi kalau dia mau isolasi ya secara geografi bisa. Tapi dia bilang no. We have to be very actively involved, engaged in the world. Itu bagus banget. Itulah yang menjadi gagasan yang membuat Perang Dunia Kedua kita jangan mengulang kesalahan isolasi setelah Perang Dunia Pertama. Kita bangun dunia baru. Itu karena influence Churchill 3 minggu di sana atau karena Pearl Harbor? Ya Pearl Harbor juga. Tapi kan kalau Churchill nggak influence, Amerika waktu itu bisa bilang, gue lawan Jepang aja. Eropa urusan lo aja Churchill. Iya. Yang serang gue Jepang kok. Ngapain gue serang Jerman? Gitu loh. Tapi karena ada pengaruh Churchill, ada kesalahan Hitler. Hitler begitu Jepang serang Amerika Serikat, dia nggak tahan diri juga. Dia bilang kita kalau gitu perang juga pada Amerika Serikat. Gitu. Padahal Amerika bilang loh, kalau gitu benar juga sih Churchill, gue hajar loh. Gue gak ada urusan sama lu. Gak ada urusan sama lu. Kalau Churchill tidak berhasil membujuk Roosevelt, bayangkan kalau Hitler, waktu itu kan Prancis sudah takluk dengan cepat. Blitzkrieg kan. Churchill tinggal sendiri, dia tahu kalau nggak dibantu oleh Roosevelt, oleh Amerika, dia nggak mungkin bisa bertahan panjang. Dia udah pidato kok di Westminster bahwa kalau kita nggak berhasil, saudara muda kita dari seberang Atlantik suatu waktu, mungkin 1000 tahun akan datang membangun kembali Eropa yang baru. Dia udah persiapkan secara mental. Dia tahu. Dan waktu itu kan bom atom, jangan lupa. Kalau Hitler pinter dikit, orang-orang pinter fisika kan waktu itu Jerman, bos. Lu nonton nggak? Oppenheimer. Oppenheimer kemana belajar fisika? Begitu dia jago di California, dia ke Berlin kan? Dia ke Jerman kan? Orang Inggris juga ke Jerman belajar Einstein atom. itu orang Jerman kan? Jerman. Heisenberg Jerman. Semuanya Jerman. Kalau dia pinter dikit, dia taklukkan Prancis segala macam dan ahli atom dia kendalikan dan Jerman duluan yang punya atom, Eropa dalam kegelapan 50 tahun. Mungkin sekarang belum demokratis lagi Eropa. Tapi kan waktu itu keterlibatan kelompok intelektual juga besar di lingkarannya Hitler. Kan misalnya kayak dulu Martin Heidegger kan. Ya Heidegger. Iya kan juga salah satu ya memang di Jerman Hitler. di situ hebatnya di Amerika. Kaum intelektualnya stay dengan warisan Jefferson. Sementara Jerman kan banyak warisan, Hegel, Marx, segala macam. Jadi tinggal dipilih mana yang begitu cocok. Krisis besar, depresi besar, ada kaum demagog, populis, anti komunis muncul, Hitler, mereka dengan gampang terbujuk untuk mendukung. Jadi mereka tidak mendukung Weimar Republik, tetapi mereka mendukung munculnya kediktatoran baru. Nah ini termasuk cerita Heidegger. Tapi kembali ke Amerika, setelah Perang Kedua, benar-benar 80 tahun terakhir sebelum Trump nih, itu masa keemasan sejarah dunia, di mana bukan hanya kemajuan ekonomi kan, Jepang, Jerman yang pertama, tapi kan ada Taiwan, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Malaysia, di Eropa sendiri juga dulu yang terkapar itu seperti Spanyol, Portugal, Yunani ikut bangkit gitu. Politiknya relatif damai, ada perang Vietnam, ada perang Korea, tapi kan secara keseluruhan relatif damai dibanding sejarah sebelumnya, bukan perang dunia kan, tidak ada great powers, apalagi perang nuklir tidak ada. Nah, politiknya bagus, ekonominya kan kemajuan umat manusia, perubahan teknologi yang terjadi dalam 50 tahun, 60 tahun terakhir, itu belum ada presidennya dalam sejarah. Oh, ini Jokowi ke Harari ini nih kan. Tapi itu fakta kan. Itu fakta kan. Benar-benar. So, teknologi yang berkembang, kan. ekonomi yang berkembang, termasuk generasi terbaru yang berkembang cepat kan Cina. 20 tahun, 30 tahun terakhir. Sama dengan Jerman, sama dengan Jepang kemarin. Dari hancur menjadi pesaing Amerika. Ya bahkan kalau kita baca bukunya kawan abang ini kan, Kishore Mahbubani, ya kan, mengatakan waktu beliau jadi diplomat dulu kan ngelihat diplomat Cina ini kampungan kan, masih bajunya jelek segala macam. Kita kan Pak Harto mulai
mulai tadi deregulasi segala macam kan awal 80-an. Ya kan? Tahun 90-an kita udah lumayan. Tahun 80-an di Beijing itu masih naik sepeda. Di Shanghai masih naik sepeda. Kalau pakai baju yang seragam itu loh. Warnanya abu-abu muda gitu. Baju koko ini Bang ya. Pertumbuhan cepatnya itu setelah tahun 80-an lumayan cepat. Tapi yang paling cepat setelah diterima sebagai anggota WTO. 2001. Setelah Soviet runtuh segala macam kan. Era Jiang Zemin itu ya. Ya, tapi yang Deng Xiaoping yang memberi kerangka dasar kan. Nah itu salah satu suka apa nggak suka dengan Amerika, salah satu kekuatan Amerika di situ. Ya, menang perang bukan dia memeras yang kalah, tetapi mengembangkan yang kalah. Nah, tapi itu ini nggak sih Pak, bisa berarti juga yang pertama nih, kemerdekaan kita tuh ya dikasih sama Amerika dong. Yang itu yang pertama. Yang kedua, enggak. Amerika melakukan itu untuk menjadi kan polisi dunia seperti yang kita. Dari Amerika kan sebenarnya. Ya, secara de facto 49 lah. Kemerdekaan 49. Tapi benar satu hal, kalau Amerika tidak mengalahkan Jepang, kan belum tentu kita merdeka dari Jepang. Di situ lucknya Bang ya. Iya kan? Iya. Kan Amerika ruang ini ya. Kan Amerika mengalahkan Jepang, Amerika mengalahkan Jerman. Seandainya Amerika tidak mengalahkan Jepang, seandainya Jepang yang menang, Jepang kejam bos. Waktu itu dia baru menjajah kita 3,5 tahun. Iya kan? Belanda kan 3,5 abad. Dia kan pasti berpikir ngapain gue buru-buru ngasih lo kan. Jadi bahwa dia kalah, kemudian Belanda belum masuk kan ada vacuum of power. Makanya kan pemuda-pemuda nggak sabar kan culik Bung Karno bawa ke Rengas Dengklok, boom, proklamasi sekarang gitu. Bung Karno kan masih bolak-balik ketemu Jepang. Nah, kepandaian Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir melihat celah geopolitik, ya, nih geopolitik nih, itu jangan boleh dilupakan oleh anak-anak muda kita bahwa geopolitik perkembangan dunia itu penting, jangan kata dalam tempurung, gitu loh. Jadi harus membaca apa yang terjadi di dunia sekarang. Ada Amerika, ada Cina, ada geopolitical competition yang besar. Kita harus baca tuh. Apa peluang, tantangan, dan problematika bagi Indonesia. Ini kan bagus banget. Bagaimana karakter Amerika, bagaimana karakter Cina, apa kekuatan masing-masing. Tapi Bang, balik lagi ke situ Bang ya. Kan Abang pernah cerita di salah satu makan malam kita ya, di rumah Bang Celi itu. Bagaimana literatur-literatur Eropa itu sangat mempengaruhi alam pikir dari tokoh-tokoh ini, terutama Pak Sumitro. Dengan nuansa sosialisme yang kental. Pak Mitro, Pak Syahrir, Pak Hatta kan kuliah di Eropa 1920-an, 1930-an. Nah, ini yang nggak banyak setelah orang cerita. Perang Dunia Pertama, setelah Revolusi Rusia 1917. Sosialisme lagi bangkit di Eropa. Ada partai komunis, ada partai sosialis. Mereka belajar di sana saat itu. Bang, Abang pernah cerita ini nih, inspirasinya Pak Sumitro ini, yang bukunya pilot ini loh Bang. Ini kan banyak orang nggak tahu nih Bang. Andre Malraux. Sosialisme lagi musim semi. Menjadi Menteri Kebudayaan di zaman Presiden Prancis de Gaulle. Tapi sebelum jadi Menteri Kebudayaan dia intelektual muda, dia tahun-tahun mereka sekolah. Ya Van Lizones ini lah. Jadi waktu itu kan dia jadi penyair, penulis, novelis muda Malraux. Kemudian Andre Malraux. Kemudian perang sipil di Spanyol, di mana Franco nyikat orang-orang sosialis demokrat. Malraux ini kemudian menjadi volunteer membela kaum sosialis bos, pilot muda. Pak Mitro baru tiba di Belanda baca koran, hebat banget, heroik betul kan? Ini. Malraux itu pendapatnya yang sampai sekarang kalau Anda kita baca bukunya Pak Mitro, dia mengagumi satu hal, orang tipe Andre Malraux ini bukan cuma intelektual, tapi juga volunteer ikut perang ya. Pejuang. Antara aksi dan ide di persilangan gagasan dan tindakan. Wah, inspiratif. Jadi Pak Mitro itu sebenarnya tinggal bilang intelektual kum politisi. Lu bayangin kan, orang kayak Pak Mitro, Hatta, Syahrir, Sujatmoko kan tipe seperti itu. Mereka seperti Andre Malraux. Mereka bukan orang yang hanya menulis dan membaca buku, kemudian mengajar di universitas. Ataupun bukan hanya orang yang itu punya berpolitik. perusahaan, tapi lu jangan cuma di perusahaan.
gitu kan? Kan itu, lu menimba ilmu. Nah, jadi inspirasi orang kayak Hatta, kemudian generasi terakhir Pak Mitro, kan mau tidak mau lingkungan intelektual waktu itu di Eropa itu yang lagi naik daun sosialisme dalam berbagai variasinya, ada yang komunis, ada yang demokrat menjadi sosialis demokrat, welfare state itu di Amerika, tapi kan bertemu dia. Nah, jadi tokoh-tokoh pejuang kita larut dalam suasana intelektual itu, makanya mereka pulang di sini kan bikin partai sosial apapun. Tidak ada yang memproklamasikan diri sebagai partai liberal, karena waktu itu didefinisikan bahwa sosialisme atau kekuatan kiri yang bisa melawan kaum kapitalis yang kolonial. Kalau Amerika kan agak beda, penghisap. Karena mereka sekolahnya di Eropa. Kalau sekolah di Amerika agak beda cara berpikirnya. Meskipun di sini sama aja antara Eropa dan Amerika itu sama-sama di penghisap dan kolonial, ya kan? Iya nggak Bang? Podo-podo Londo nih, Pak. Padahal di Amerika pada saat tahun-tahun itu terjadi peralihan besar. Roosevelt jadi presiden, Franklin Delano Roosevelt, di mana aspirasi yang egalitarian, sosialis, itu diserap dalam sistem kapitalisme yang dinamis menjadi welfare state. Dan Roosevelt punya waktu untuk mengimplementasikan itu selama 4 periode. Dia kan 4 periode sampai Perang Dunia Pertama hampir habis, sampai perundingan Yalta. Dia masih jadi presiden. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, di Yalta, Perang Dunia Kedua. Jadi dia masih sempat foto terakhir dengan Churchill kan. Jadi ini Stalin itu the giants of history, itu raksasa abad ke-20. Kita belum tahu siapa raksasa abad ke-21, tapi raksasa abad ke-20. Apakah Trump raksasa abad ke-21 kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi Trump ini kan ingin membalikkan semua itu. Jadi dari Roosevelt, dari Perang Dunia Kedua, ada Pax Americana, ada globalisasi ekonomi yang tercipta. Jangan lupa kan fondasinya kan Bretton Woods. Ada Bank Dunia IMF, tetapi ada WTO. GATT menjadi WTO. Ini aturan bersama multilateral untuk berdagang semakin gampang, semakin cepat. Aturan bersama atau aturan pemenang perang, Bang? Ya pemenang perang, tapi kan aturannya fair. Sekarang kan malah Trump bilang, saking fairnya kita, kalian nipuin kita semua. Bisa benar, bisa salah ya. Ya, tapi itu cerita tentang Trump. Tetapi intinya dalam 80 tahun, apa yang dilakukan Roosevelt secara ekonomi domestik, apa yang dilakukan Truman setelah Roosevelt untuk ikut membangun sistem dunia yang terbuka dan diteruskan oleh Eisenhower, itulah yang fondasi kita 80 tahun. Yang menjadi basis kemajuan Jepang, Jerman, Korea, Taiwan, Singapura, Indonesia, Cina. Dan itu yang dievaluasi secara sistem dunia. Itu yang dievaluasi oleh Trump karena korban dari itu adalah Amerika. Sebenarnya Amerika bukan korban. Trump ini melihat negerinya yang begitu maju, tetapi kecil hati. Dia negara kaya yang merasa dia miskin. Dia merasa yang faktanya mereka paling maju, mereka paling kuat, tetapi lagi kecil hati. Ini kebalikannya dari Ronald Reagan, yang optimis, apa bedanya? Yang merangkul. Ronald Reagan bilang, karena Trump kan sangat mengidolakan NAFTA Reagan. itu kan dimulai dari Reagan. Jadi terhadap Kanada misalnya ada pidato Reagan yang berkata bahwa the dividing line between my country, our country, United States, with your country, Canada, is not a place that separate us. Bukan garis yang memisahkan kita, tetapi garis kita berjumpa untuk berjabat tangan. Itu Reagan. Itu Reagan. Lu bayangin kan, kata-kata itu kan bagus banget. Perbatasan kita bukan garis pemisah, bos. Dia bilang itu justru garis pertemuan kita. Di situ kita jabat tangan. Gitu loh. Puitik sekali Bang ya. Nah, makanya kan dari situ NAFTA, North Free Trade Area ini, North America Free Trade, itu kan luar biasa. Ini yang ditolak oleh Trump. Gitu loh. Semangat keterbukaan, kena kecil hati. Ini pedagang bangunan dari New York, bos, properti. Queen. Tanah, dasarnya kan dagang tanah. Dia nggak ngerti dunia digital. Amerika kan dalam ekonomi digital raksasa. Mana ada perusahaan besar kalau bukan perusahaan Amerika? Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, semuanya raksasa-raksasa dunia kan perusahaan Amerika. Tapi karena dasarnya Donald Trump ini awalnya adalah pengusaha, pedagang, properti tanah kan. Tanah kan bahan dagangan sepanjang sejarah manusia sudah ada.
Jadi nggak perlu belajar nggak usah belajar macam-macam, nggak usah ngerti macam-macam dagang tanah. Jadi otaknya itu masih terpengaruh oleh itu, sehingga dia nggak mengerti kekuatan Amerika. Kalau di sini cukup menghadap Pak Nusron Wahid aja udah tahu harga NJOP. Wah ini mah murah. Ini murah, kamu beli aja. Nah, jadi yang kita lihat sekarang dengan Trump adalah sebuah perubahan, mungkin sebuah transisi dunia yang baru, meninggalkan warisan Amerika yang dibentuk sejak tahun 45. Nah, Bang, Itu yang paling. apakah Trump ini yang dilakukan oleh Trump ini bertentangan dengan the nature of humanity dan the nature of dynamism, Bang, sekarang ini, Bang? Saya kira iya. Saya kira ya. Jadi dia bukan mau melangkah maju. Dia tadi melangkah mundur. Pahlawan dia kan McKinley, Presiden Amerika 1895, akhir abad 19. Pada saat itu Amerika baru mau tumbuh, Inggris yang jadi negara paling maju, dan dulu, kalau sekarang kan Pax Amerika, kalau dulu kan Pax Britannica. Jadi proteksionisme ini sesama dengan Bismarck, yang juga proteksionisme Jerman. Ya. Nah, jadi dia bukan bagaimana artificial intelligence, digital economy, universitas yang semakin berkembang. Dia justru mundur ke abad 19. Nah, makanya kan kayak universitas sekarang kan yang kekuatan Amerika kan universitasnya. Itu enggak, kalau dulu Berlin kan Jerman. Sebelumnya lagi Inggris, sekarang Amerika, universitas-universitas terbaik. Itu dimusuhin sama Donald Trump. Padahal yang melahirkan Palo Alto, yang melahirkan segala macam komputer, internet, itu kan dari dunia penelitian dan intelektual Amerika. Termasuk Elon Musk kawannya ini kan dilahirkan dari situ, Bang. Elon Musk dari Stanford ya, dari Palo Alto gitu. Kawannya ini Dan kan lahir dari ekonomi digital Iya, ya, Dari kan? situ. Ini kan. Jadi itu yang membuat Amerika itu adaptif dan kreatif kan. Nah, ini yang kok tiba-tiba orang seperti Trump mengatakan bahwa dia di pihak yang kalah dan diperas. Ini kan raksasa yang sedang merasa kecil hati. Merajuk. Biasanya negara berkembang, negara kecil yang mengatakan bahwa kita kok ditindas oleh dunia. Iya. Ini negara paling kuat yang mengatakan kita ditindas oleh kawan-kawan kita sendiri. Jadi ada paradoks di situ yang kita bisa mengerti. Nggak gampang mengertinya kalau kita nggak lihat pelan-pelan apa yang terjadi. Tetapi Amerika bisa, orang bilang, apakah ini kalau pakai bahasa Churchill, the end of the beginning, ya, atau the beginning of the end. The beginning of the end. Jadi awal dari mulai surutnya Amerika sebagaimana Roman Empire surut, Abbasid Empire surut, British Empire surut. Umayyad surut. Iya kan, apakah setelah 80 tahun? Iya kan? Kalau abad 20 anggaplah American Century. 20 ini sekarang abad 21. Apakah ini the beginning of the China Century? Iya. Pax Sinica. Pax Sinica. Ya, kita nggak tahu. Ini sejarah sedang bergulir. Tetapi kan perlu diperhatikan. Sebagaimana dulu Syahrir memperhatikan. Ini ada geopolitical opportunity. Kita merdeka yuk. Gitu. Karena kalau kita baca Arnold Toynbee ini kan peradaban ini bisa tua juga kan, Bang? Iya kan. Peradaban kan timbul tenggelam. Ada peradaban yang bisa panjang, 1000 tahun Roman Empire. Ada yang 500 tahun Ottoman Empire. Tapi ada cuma yang 7 tahun. Deutschland Empire, Hitler kan cuma 7 tahun setelah taklukan Prancis, Belgia segala macam. Jadi usia empire itu nggak tahu. Kalau Amerika kan sekarang ya umurnya 250 tahun sebagai republik. Tapi kan dia Pax Americana kan setelah tahun 45 kan. Pemenang Perang Dunia Kedua, penakluk Hitler. 80 tahun. Apakah sekarang setelah 80 tahun atau hanya 80 tahun dia kemudian surut menjadi salah satu negara normal yang biasa-biasa aja? Who knows? Who knows? Karena itu penting bagi statesman di Amerika. Ini kan bagaimana kalau dia mau bertahan, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana hubungan mereka dengan Cina sekarang? Itu penting banget. Itu penting banget. Kalau dengan Soviet dulu mereka berhasil, ya. Dan Soviet kan sama tuh. Cuman kan dengan Soviet kan cuma persaingan politik dan militer.
Ya, kalau sekarang dengan Cina ada politik, ada militer, tapi juga ekonomi. Ya, betul. Dulu ekonomi kan Soviet nggak ada ekonomi. Ya, dulu perang-perang duluan atau apa namanya duluan keluar angkasa. Ya kan dulu banyak-banyakan hulu ledak nuklir gitu kan, Bang. Kalau sekarang kan mobil bisa. Iya. DeepSeek tuh bisa, artificial intelligence. Dan Rusia dalam pertarungan terakhir ini dia nggak terlalu ini Bang ya, nggak terlalu influential ya, Bang ya. Ya, Rusia kan Abang tinggal gimana? bayangan lama dalam selongsong yang sudah kosong kan. Cuman minyak, nuklir, tapi kekuatan ekonomi, teknologi, kreativitas kan sudah nggak ada. Bang, ini saya mau nanya random aja sama Bang nih. Kalau kita lihat-lihat Bang ya, kenapa China itu bisa tumbuh dengan kekuatan ekonomi, material yang sangat besar gitu, material resources yang sangat besar. Cuma dia nggak mempengaruhi alam pikir kita. Sementara Amerika, walaupun pertanyaan yang sangat bagus. Iya, stagnan, tapi alam pikir kultural, cara kita bertutur secara internasional, currency, and so on bahasa, itu, kebudayaan populer, dan knowledge, science. Ya. Itu sangat epicentrumnya ada di Memang Amerika susah, karena Cina mempengaruhi raga kita, Ya, tapi jiwanya jiwa Amerika. Cinta hati kita gak ikut. Iya, itu dia. Kan bisa aja sayang tubuh ini tapi nggak nyangkut hati kita ini kan. Karena kan Meskipun ujungnya gue tahu Bang Ciri bilang makanya Cina sekolahkan orang-orang di dunia ke Cina. Bos, tapi di China juga Beasiswa, kampus-kampusnya kasih beasiswa. kalau secara peringkat-peringkat juga not bad. Waktu Deng Xiaoping membuka Cina, dia ke Amerika dan ke Singapura. Dia ketemu Jimmy Carter. Lee Kuan Yew juga. Ya kan, ketemu Jimmy Carter. Cuma satu dia minta dari Jimmy Carter waktu itu. Cina kan masih miskin banget setelah Mao Zedong kan. Kacau-kacau. Negaranya bersatu. Sampai sekarang orang Cina masih cinta Mao Zedong. Kenapa mersatu kan kayak Bung Karno buat kita. Tapi ekonominya kan hancur. Bahkan kelaparan kan karena salah ya. Salah urus. Apalagi revolusi kebudayaan kan orang nggak sekolah terus suruh jadi petani, suruh jadi aktivis di jalanan. Ketua Mao ini kan Bang. Iya kan. Nah, Deng Xiaoping mengubah cara baru, dia ke Amerika. Cuma satu dia minta, Mr. President, berikan visa sebanyak-banyaknya buat anak muda Cina belajar di Amerika. Ini kan setelah itu kan generasi pertama yang ikut membangun Cina kan dari hasil dari negosiasi itu. Setelah itu dia ke Lee Kuan Yew, dia nanya Lee Kuan Yew. Kan Singapura waktu itu udah mulai akhir 70-an, awal 80-an kan sudah jadi simbol keberhasilan negara berkembang gitu loh. What should I do gitu kan dalam bahasa Mandarin kan. Iya kan. Lee Kuan Yew kan bahasa Mandarin jago. Jadi dia bilang, ya gampang buka aja, kamu punya Hong Kong. Buka aja tuh Shenzhen segala macam yang pantai timurnya itu untuk jadi sebagian jadi free trade zone. Cobain aja. Nah itu kan yang membuat Dan dilakukan oleh Deng Xiaoping kan. Sudah ada contohnya kan. Hong Kong waktu itu udah teritorinya Inggris masih ya, Inggris kan, ya, disewa Inggris kan belum dilepas. Nah, jadi Cina itu bagus berhasil ekonominya 40 tahun, belum ada negara tumbuh secepat Cina dalam 40 tahun. Di tataran material resources. Material ya. Tetapi kan karena masih partai komunis. Kan Deng Xiaoping kan dalam proses melihat Gorbachev, salahnya Gorbachev kan dia merubah ekonomi, mengubah politik sekaligus, hancur sekalian. Kalau dia ubah ekonominya deh. Tapi politiknya tetap disentralisasi oleh partai komunis. Oh, kesalahannya Gorbachev itu Glasnost dan Glasnost dan ekonomi dan politik sekalian. Oh, sekalian. Iya kan? Jadi susah bertahannya bahkan pecah kan. Nah, Deng Xiaoping dan generasinya mau belajar dari situ jangan melakukan kesalahan yang sama. Gitu loh. Jadi dia pertahankan sistemnya. Karena itu dia berhasil ekonominya, tapi sistemnya kan tertutup secara politik. Nah, susah membujuk orang-orang kayak kalian berdua kalau dengan sistem kayak gitu. Di Amerika boleh setuju nggak setuju sama Trump, tapi kalau di Kongres ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang tepuk tangan, ada yang teriak-teriakin, pakai bawa spanduk, kan itu demokrasi. Dengan begitu dia bisa membujuk orang-orang seluruh dunia untuk ikut melihat dan berpendapat soal Amerika. Kalau di Cina memang agak susah. Selain soal bahasa, sistem otoritarian gimana bisa menjadi daya tarik? Kan itu masalahnya. Amerika menjadi daya tarik selama 80 tahun sebagai the underwriter of global economy and global world gitu kan. Karena
kita masuk keluar, kita belajar di universitasnya. Kalau mau demo sekali-sekali bisa ikut. Kita baca buku-buku, ada pro konnya dapat. Panggungnya terbuka, Bang. Panggungnya terbuka, gitu loh. In principle kayak tadi, jiwa deklarasi kemerdekaan Amerika itu kan dipegang teguh. Iya. Semua manusia diciptakan sama, semua orang berhak atas kemerdekaan dan pencarian kebahagiaan hidup. Pursuit of happiness. Iya kan? Iya. Jadi dengan begitu manusia lain di luar Amerika kan merasa bahwa oke, saya juga bisa ikut dalam percaturan negara seperti ini. Kalau di Cina kan susah. Dan Cina nggak melakukan itu, tapi dia menginfiltrasi dengan ekonomi, dengan barang-barang yang jangankan kita orang luar ikut berpendapat, penduduk Cina juga belum tentu bisa berpendapat yang bebas terhadap pemerintahannya kan. Meskipun kalau Cina, betapapun kagumnya kita pada kemajuan mereka, tapi ada satu hal yang mereka nggak bisa katakan, yaitu kebebasan. Meskipun Cina melakukan apa yang plek-tiplek dilakukan Amerika, misalnya memberikan Fulbright ugal-ugalan kepada orang-orang anak-anak muda di seluruh dunia untuk belajar di Cina. Mereka sudah punya program yang kayak ya Marshall Plan segala macam dengan Belt and Road kan, ada bank pembangunan yang mereka sponsorin, ada proyek infrastruktur ya kita sendiri kan ada WUSH. Ya WUSH. Iya. Tapi kan apakah ada ikatan emosional kan tadi maksudnya kan itu. Betul. Raganya ada, jiwanya enggak. Misalnya saya dapat beasiswa Fulbright ke Amerika kan. Saya baca buku Senator Fulbright. Ini kan senator yang membuat kongresnya itu memberikan ini bagian dari setelah Perang Dunia Kedua kemarin kan. Kita kan jadi ikut terlibat secara gagasan dengan karena kita setuju juga dengan prinsipnya kan. Dia beli juga jiwa-jiwanya anak-anak. Iya kan. Karena ada pro cons tadi Bang ya. Betul, ada keterbukaan berpendapat. Kalau kita dapat beasiswa ya dengan segala hormat ya kepada rakyat Cina tentu saja hak mereka gitu. Tapi kan berbeda sifatnya kalau kita menjadi penerima beasiswa di Beijing University yang bagus sekali. Ya kan? Tsinghua misalnya. Tapi kan kita bisa belajar fisika, bisa belajar matematika. Tapi kalau kita mau ikut diskusi tentang politik, kebudayaan dan peradaban di sana, terus kita bisa bicara apa dong? Jadi kan beda kan? Iya. Syahrir sama Bung Hatta ke Eropa belajar pada saat Eropa lagi ada sosialisme, ada macam-macam. Bahkan terlibat dalam strike dan lain-lain. Orang kayak Sumitro pengen ikut jadi volunteer. Masih muda loh. Kenapa dia nggak ikut ke Spanyol seperti Malraux? Bukan apa-apa, karena waktu itu dia masih umur 20 tahun kalau nggak salah. Yang boleh volunteer hanya boleh 21 tahun. Ini masalah umur aja. Syarat aja. Bukan boleh nggak boleh. Jadi kan wajar jika dia jatuh cinta pada Malraux, pada Prancis. Nah itu apakah Cina bisa membuat anak muda seperti Sumitro jatuh cinta dengan pemikir Cina dan suasana Cina? Itu kan that's the challenge of Chinese civilization. Kalau mereka hanya maju secara material dan teknologi, tapi tidak maju dalam melihat kebebasan manusia, posisi individu di tengah masyarakat, itu kan agak susah. Karena the arc of history kan akan ke sana. Semakin kita maju kan setiap individu pengen merasa dihargai. Walaupun kita bisa berdebat bahwa kultur di Cina ada harmoni, ada konfusianisme, ada Asian values yang agak beda dengan Western values. Itu kan perdebatan teoritik. Intinya adalah individu kalau dia berpendapat berbeda dengan pemerintahmu, kamu mau apain? Man creates equal, all men. Apakah ada equality in principle di situ? Meskipun China punya brand ambassador, bagus nih. Namanya Hong Kong. Sekarang kan special territory di China. Ada Shenzhen misalnya, ada Shanghai. Tapi ya Hong Kong buat orang-orang. Iya, Hong Kong. Bagi orang-orang bukan partai komunis itu Cina. Bukan kami gitu ya. Nah, gimana bahkan China punya Hong Kong yang jadi ambasador dari apa yang segala kebaikan yang Hong Kong New kan kita juga bisa. Kita kan berharap gini, kalau saya sih bilang untuk tahap awal harapan kita yang realistik pada Cina, kalau dalam mengikuti trajektori perkembangan progresif peradaban, Cina itu menjadi Singapura raksasa dulu deh. Singapura kan ya kemarin baru pemilu tuh menang lagi. PAP. Emang bisa kalah? Ya kan, ya sudah 20 tahun. Belum ada Jadi kita kan kalah. Kita kan nggak bisa bilang bahwa Singapura itulah demokrasi seperti
Westminster Democracy kan, karena ini kan parliamentarian. Enggak juga. Tapi kan kita nggak bilang bahwa Singapura itu otoritarian, Singapura itu mengekang kebebasan kan enggak. Iya kan? Harus akuin fakta itu. Dia bukan demokrasi seperti Westminster parlemennya, tetapi dia bukan negara yang mengekang individu sehingga nggak bisa berpendapat dan kreatif. Nah, jadi ke depan Cina itu harus jadi Singapura raksasa. Singapura raksasa. Itu dulu. Target awal. Dari situ kalau dia bisa berevolusi lebih jauh dan mereka lebih confident dengan kebebasan, itu barangkali saatnya tiba. Tapi kapan tibanya soal lain. Ya kayak Hong Kong itu nggak bisa dijadikan contoh best practice. Halaman depannya Cina. Halaman depan bisa, tapi ambasador dari apa yang abang katakan kan itu sudah terjadi di Hong Kong. Jangan lupa Hong Kong itu kan kecil, itu pulau karang kecil. Sementara Cina ini kan 1,4 miliar penduduk. Nggak gampang. Makanya kesalahan Gorbachev, Deng Xiaoping kan mengingatkan itu terus-menerus. Cina ini kan sepanjang sejarahnya, kalau Amerika kan berbatasan dengan Kanada dan Meksiko yang tidak agresif, dan di timur baratnya Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik. Nyaman dia secara itu. Di Cina itu di utara Rusia, ada Jepang, ada Korea, ada Vietnam, ada India berbatasan, ada gurun pasir yang luas dengan Asia Tengah, negara-negara Asia Tengah. Sepanjang sejarah mereka kan perang melulu di perbatasan. Jadi mereka harus hati-hati dengan social cohesion dan social unity. Karena itu ya kita kasih waktu, bukan karena kita ini, tapi kan kita harus memahami bahwa ada proses panjang untuk berubah ke arah yang kita inginkan. Yang penting mereka bisa menghapuskan kemiskinan dulu, memajukan penduduk dulu, membuat kota-kota yang hidup dinamis dan cantik. Bukankah itu yang kemudian berhasil dimenangkan Trump di Amerika? Karena dia kembali ke basic bahwa gua harus sediakan makan yang murah, gua harus sediakan pekerjaan buat rakyat gua nggak mau jual kebebasan, equality of all mankind. Jadi, gitu-gitu. Yang disayangkan, sehingga itu bang yang kemudian yang disayangkan adalah Trump membuat Amerika lebih mendekati Cina ketimbang sebaliknya. Ya kan? Dia mestinya Amerika kuat jika Amerika setia pada jalannya yang Thomas Jefferson awal tadi itu. Pada Abraham Lincoln, pada Roosevelt. Dia jangan menduplikasi cara Cina. Ini beda loh. Mestinya dia tarik Cina menjadi semakin universal. Sebagai ini kan perdamaian abadi, ya kan, the spirit of enlightenment, bahwa kapan waktunya, bagaimana prosesnya, itu soal lain. Itu yang membuktikan Amerika besar dia. Itu yang membuat dia besar. Ya, karena Bang Celi aja kecewa Trump membawa Amerika makin ke Cina, tapi nggak ada orang-orang yang pro Cina kecewa ketika Cina makin jadi Amerika gitu. Malah happy. Waktu Deng malah lebih keren nih gue gitu. Waktu Deng Xiaoping baru mau buka Cina setelah era Mao, dia kan ke Amerika ketemu Carter. Kan dia mendekatkan Cina kan pertama yang buka kan Henry Kissinger waktu masih Mao kan dengan Zhou Enlai. Tapi itu kan baru pembukaan formal zaman Nixon. Tapi setelah Mao nggak ada kan Deng Xiaoping yang datang ke Washington. Dia ketemu dengan Carter, dia membuka Cina. Dia minta mahasiswa Cina dikirim ke sana, dapat visa, kemudahan visa. Itu kan simbol bahwa Amerika bisa menarik Cina untuk menjadi ekonomi modern. Iya kan?